Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Nusantara. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Coach Utoro, di video Tanya Jawab seputar coaching. Dan pada kesempatan kali ini, sampailah kita di video yang kedua. Terima kasih atas respon dan perhatiannya. Dan bagi para pemirsa YouTube yang melihat video saya kali ini, silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat semua juga dapat menyampaikan pertanyaan di bagian komen atau di kolom komen. Saya tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilayangkan oleh para peserta training, namun para Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya tentang seputar coaching atau sesuatu yang berkaitan dengan yang saya tanyakan di setiap video, silakan bisa menyampaikan komentar atau bertanya di kolom komentar. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan video saya kali ini dan semoga video ini menjumpai Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube semua yang berbahagia dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menayangkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang disampaikan melalui Google Classroom. Selamat mengikuti. Baik, pertanyaan berikutnya yang ingin kita bahas di video kali ini adalah pertanyaan masih tentang atau seputar model komunikasi NLP, bagaimana penggunaannya di dalam sesi coaching. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara membedakan stimulus yang masuk melalui penginderaan, itu apakah termasuk filter menghapus, atau generalisasi, atau distorsi ketika kita melakukan coaching terhadap klien atau coachee. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ini tentu banyak ditanyakan oleh para peserta yang lain dan juga mungkin para pemirsa YouTube. Bagaimana membedakan mana filter hapus, mana filter generalisasi, dan mana filter distorsi. Filter hapus seperti namanya adalah ketika seorang klien menghapus bagian atau seluruhnya apa yang dia lihat atas kenyataan yang dia lihat. Dan ketika kita mendengar klien menghapus, maka kita bisa bertanya, apa yang bisa membuat klien melihat lebih jelas lagi, atau melihat sesuatu yang sebelumnya terfilter. Contohnya seperti ini, ketika kita bertanya kepada klien, apa tujuan yang ingin Anda capai di sesi coaching ini? Dan klien menjawab, saya ingin berat badan saya ideal. Tentu ini ada beberapa filter atau informasi yang dihapus ya. Pertama, misalnya yang paling mudah adalah ideal itu berapa? Ideal itu berat badannya berapa? Dan Anda ingin mendapatkan berat badan ideal dengan berat yang tadi Anda maksud kapan? Mulai kapan? Dan seberapa lama Anda ingin mendapatkannya? Ini adalah contoh filter menghapus ketika klien menyampaikan pernyataan yang belum lengkap. Kemudian filter generalisasi adalah ketika klien menyampaikan pernyataan yang belum jelas. Contoh misalnya, semua orang mendukung saya. Semua orang ini tidak begitu jelas, dan supaya jelas kita bertanya, lebih tepatnya siapa saja yang mendukung Anda. Mungkin Anda bisa menyebutnya, contohnya 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah distorsi. Distorsi ini adalah ketika klien menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Contohnya misalnya seperti ini. Apa yang dia katakan membuat saya tidak semangat. Kemudian seorang coach bisa mengklarifikasi apakah yang dia katakan ini berhubungan langsung dengan semangat Anda. Bagaimana caranya dia berkata yang membuat Anda tidak semangat. Karena apa yang terjadi bukan disebabkan karena apa yang dia katakan, tetapi tidak semangat itu disebabkan oleh sesuatu dari dalam dirinya. Saya mengizinkan diri saya atau klien mengizinkan dirinya untuk tidak semangat. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Jadi saya ulangi lagi, ketika klien menyampaikan pernyataan tidak lengkap, maka itu tandanya bahwa klien sedang menggunakan filter hapus.
Kemudian ketika klien menyampaikan pernyataan yang tidak jelas, maka itu adalah tanda utama klien menggunakan filter generalisasi. Kemudian ketika klien menyampaikan pernyataan yang tidak logis, bagaimana bisa pernyataan orang lain bisa mempengaruhi semangat kita, maka artinya klien sedang menggunakan filter distorsi. Pertanyaan kedua, state atau suasana hati akan melanjutkan prosesnya ke dalam dua arah, yaitu reflexivity dan physiology. Bagaimana cara coach atau kita menemukan state klien tersebut? Cara yang paling mudah adalah dengan bertanya. Apa state yang sedang terjadi atau sedang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Kemudian dari state kita akan melakukan respon atau tanggapan, ya betul, kepada dunia luar dalam bentuk persepsi, komunikasi, emosi, dan aksi. Bagaimana cara menggali dan mengembangkan respon tersebut ketika kita memfasilitasi klien? Wow, oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Caranya adalah dengan bertanya, apa respon Anda? Apa respon dalam bentuk pikiran? Apa respon dalam bentuk perasaan? Apa respon dalam bentuk ucapan? Apa respon dalam bentuk action atau aksi? Kemudian kita juga bisa bertanya, apa lagi yang ingin Anda respon? Apalagi yang ingin Anda rasakan? Apalagi yang ingin Anda komunikasikan? Apalagi yang ingin Anda lakukan? Ini adalah cara menggali yang paling mudah untuk mengetahui respon atau tanggapan yang perlu dimiliki atau ingin dimiliki oleh klien atas dunia luar yang dilihatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari state kita akan, oke, ini sudah terjawab. Pertanyaan keempat, ketika kita melakukan coaching, kadang-kadang klien mengalami kesulitan atau bingung dalam mengungkapkan pemikiran atau perasaannya. Bagaimana cara memunculkan filter hapus tersebut? Iya, sudah dijawab di depan tadi. Namun ketika klien terlihat bingung, maka kita juga bisa menanyakan, apa yang Anda bingungkan? Dari pertanyaan yang saya sampaikan, apa yang Anda tidak tahu? Apa yang Anda belum tahu? Dan mungkin itu adalah salah satu filter yang dia miliki. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bahwa filters berasal dari value, belief, dan understanding. Apakah setiap klien yang kita fasilitasi mampu mengungkapkannya? Iya, tentu tidak semua klien bisa mengungkapkannya, namun tidak semua klien tidak bisa mengungkapkannya. Ketika klien tidak bisa mengungkapkannya, maka seorang coach perlu mampu memfasilitasi klien untuk mengungkapkan dengan teknik-teknik yang tentu kita pelajari secara spesifik di training atau kursus yang kita ikuti. Pertanyaan keenam, ketika kita ingin membuka filter hapus dengan cara menanyakan apa lagi yang Anda lihat, dengar, dan rasakan, tetapi klien juga masih tetap bingung, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu menanyakan filter yang di depannya, yaitu apa yang Anda bingungkan. Dari pertanyaan yang saya sampaikan, bagian mana yang belum jelas, bagian mana yang Anda belum tahu. Mungkin itu adalah filter yang menyebabkan dia bingung menjawab pertanyaan kita. Kemudian pertanyaan ketujuh, bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya atau kenyataan pada filter distorsi. Iya, tentu filter distorsi ini adalah filter yang di depan tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang sesuatu yang tidak logis. Sesuatu yang hubungannya tidak logis antara kenyataan dengan persepsi dia. Jadi antara persepsi klien atau coach dengan kenyataan yang terjadi tidak logis. Contoh misalnya tadi yang saya ambil sebagai contoh, apa yang dia katakan membuat saya tidak semangat. Tentu ini hal yang tidak logis karena semangat dan tidak dikendalikan oleh diri kita sendiri. Dan bagaimana cara mengungkapkannya atau cara menanyakannya adalah kita bertanya kepada klien atau coach, bagaimana hubungannya? Apa hubungannya? Bagaimana hubungan sebab akibatnya antara apa yang Anda katakan dengan apa yang Anda lihat atau kenyataan yang Anda hadapi. Pertanyaan ke-8, seberapa banyak atau besar
informasi-informasi yang seharusnya masuk ke klien agar proses fasilitasinya dapat mengantarkan klien ke tujuan yang ingin dicapai. Tentu ini jawabannya yang paling tahu adalah klien dan kita hanya mengeksplorasi informasi-informasi apa saja yang klien atau coach miliki sehingga dia bisa menuju tujuannya dengan mudah. Dan kalau seandainya klien atau coach menjawab, saya belum memiliki informasi ini, informasi itu, padahal saya tahu saya membutuhkannya, maka seorang coach bisa bertanya kepada siapa atau dengan cara bagaimana Anda akan mendapatkan informasi itu. Kemudian pertanyaan ke-9, bagaimana cara mengungkap atau menggali state dari klien kita? Iya, ini tadi sudah kita jelaskan dengan cara menanyakannya. Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa yang sedang Anda rasakan? Apa suasana hati Anda? Apa yang sedang Anda apa suasana hati yang sedang Anda rasakan saat ini? Kemudian bagaimana caranya kita mengingatkan sebuah peristiwa untuk membangkitkan state klien. Oke, tentu kita mulai dari state dulu. Apakah Anda pernah semangat misalnya? Kapan terakhir Anda semangat? Apa peristiwa terbaik yang terjadi pada masa yang lalu misalnya, yang di mana Anda merasakan semangat yang luar biasa? Jadi kita mengajak klien untuk mengingat sebuah peristiwa di mana di sana ada semangat atau state yang kita inginkan kita gali, dan klien kita ajak mengingat peristiwanya, dan otomatis klien akan mengingat state-nya atau mengingat suasananya. Dan ketika klien mengingat peristiwa, kemudian mengingat suasananya, maka artinya klien sedang mengakses state itu pada saat itu. Kemudian pertanyaan terakhir, ketika coach memfasilitasi klien yang berada pada state yang tidak memberdayakan, apa yang harus dilakukan oleh seorang coach? Nah, kita bisa menanyakan kepada klien, apakah artinya Anda ingin state yang lebih memberdayakan? Kemudian kita juga bisa bertanya klarifikasi kepada klien, apa yang terjadi kalau seandainya Anda berada pada state yang memberdayakan? Apakah itu state yang Anda sukai? Kemudian kita juga bisa bertanya apa yang bisa Anda bayangkan atau apa yang Anda imajinasikan ketika Anda berada pada state yang memberdayakan. Umumnya atau normalnya klien akan lebih menyukai state yang memberdayakan. Dan kalau pun toh klien menjawab saya lebih suka pada state yang tidak memberdayakan, maka kita bisa bertanya, apa yang Anda pikirkan? Apa yang menyebabkan Anda menyukai sesuatu yang tidak memberdayakan itu? Mungkin klien memiliki alasan yang kita belum tahu dan saatnya kita mengetahuinya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia, sampailah kita di bagian terakhir dari video ini. Pertanyaan pada video kali ini cukup panjang, ada 11 pertanyaan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban pertanyaan ini menjawab pertanyaan yang disampaikan dan bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, dan kita semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya.